Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita masih membahas materi bab 8 tentang tekanan zat. Kita masuk pada poin B, yaitu tekanan darah. Tekanan darah yang terdapat pada pembuluh darah manusia memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Nah, kenapa seperti hukum Pascal? Karena darah kita itu mengalir di dalam pembuluh darah yang berada dalam ruangan tertutup. Pembuluh darah itu tertutup. Sehingga pasti prinsipnya sama dengan hukum Pascal. Tekanan darah pada aorta, dalam hal ini pembuluh nadi besar, sama dengan tekanan darah yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang terdapat pada bagian tubuh yang lain. Ketika jantung memompa darah, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Pada saat mengalir di dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Jadi tekanan darah adalah dorongan yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah pada saat mengalir dalam pembuluh darah. Jika terjadi kecelakaan atau penyakit, maka tekanan darah seseorang dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir menuju ke sel-sel di seluruh tubuh. Hal ini mengakibatkan sel-sel tubuh mati karena tidak mendapat pasokan oksigen dan nutrisi. Nah, jika lama-kelamaan tidak ada darah yang mengalir, berarti pasokan saat makanan dan oksigen tidak ada, orang bisa meninggal. Alat pengukur tekanan darah disebut tensimeter atau dikenal dengan istilah asing sphygmomanometer. Ini adalah gambar tensimeter, bisa dalam bentuk manual maupun tensimeter elektrik. Tekanan darah kita diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri. Dan biasanya tekanan darah ini diukur pada bagian lengan atas menggunakan tensimeter tadi. Tekanan darah yang normal berkisar 120/80 mm air raksa. Jadi jika seseorang itu memiliki pengukuran tekanan darahnya di atas 120/80 terindikasi menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jika tekanan darahnya berada di bawah 120/80 mm air raksa, maka bisa terindikasi menderita tekanan darah rendah atau hipotensi. Angka pertama, ini dalam hal ini tadi angka 120, merupakan angka sistol. Angka ini menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Jadi keluar dari bilik jantung ini adalah bilik Curie. Yang kedua, angka kedua merupakan angka diastol. Nah, angka yang lebih rendah adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik berkontraksi lagi. Jadi angka diastol tadi seperti angka 80 tadi. Nah, perhatikan cara pengukuran tekanan darah. Ini gambar yang pertama, tekanan dalam kantung udara lebih besar dari 120 mm air raksa. Ini gambar lengan seseorang yang dilihatkan dengan alat tensimeter. Ini adalah pembuluh darah di arteri yang tertutup. Kemudian ini adalah pompa udara. Kemudian ini adalah katup atau klep pembuka dan penutup. Nah, ini adalah kantung udara mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Nah, nanti kita lihat di sini ada angka 120. Gambar yang kedua menunjukkan tekanan dalam kantung udara
turun di bawah 120 mm air raksa. Nah, ini perhatikan gambar, ini adalah stetoskop. Nah, pada saat mengukur tekanan darah, ini petugas medis meletakkan stetoskop ini pada lengan kita dan yang lainnya taruh di telinganya. Maka akan terdengar bunyi melalui stetoskop ini. Ini lihat ada angka 120. Gambar yang ketiga menunjukkan tekanan dalam kantung udara turun di bawah 70 mm air raksa. Nah, di sini pada stetoskop itu akan berhenti bunyi. Maka di sini dilihat ada angka 70. Berarti pada pengukuran ini tekanan darah orang ini 120/70. Kita masuk poin C, yaitu osmosis. Apa sebenarnya osmosis? Osmosis itu adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik atau dengan kata lain larutan encer ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik atau dikenal dengan larutan pekat melalui membran semi permeabel. Membran semi permeabel itu adalah selaput pemisah yang hanya bisa ditembusi atau dilewati oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Berarti tidak semua zat yang bisa menembusi membran semi permeabel itu. Peristiwa osmosis bisa dikurangi atau dihambat dengan meningkatkan tekanan pada bagian yang lebih pekat. Tekanannya ditingkatkan pada bagian yang lebih pekat melampaui konsentrasi yang encer tadi. Ada 3 kemungkinan yang akan dialami oleh sel sebagai akibat peristiwa osmosis. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu plasmolisis. Apa sebenarnya plasmolisis? Plasmolisis ini adalah peristiwa lepasnya membran sel dari dinding sel. Ini terjadi kapan? Terjadi jika sel dimasukkan ke dalam suatu larutan hipertonis, jadi larutan yang pekat. Berikut yang kedua adalah krenasi. Krenasi itu adalah peristiwa mengerutnya sel. Terjadi kapan? Krenasi terjadi jika sel berada dalam larutan hipertonik, jadi larutan yang pekat. Dan yang ketiga adalah lisis. Lisis ini merupakan peristiwa robeknya membran plasma sel. Terjadi jika sel berada pada larutan hipotonis. Jadi sel itu berada pada larutan encer. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Jika penjelasan ini berkenan dan menyentuh hati, dari lubuk hati yang dalam, saya mohon dengan rendah hati kiranya memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.